Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Ainun Rahayu, salah satu mahasiswa dari Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran IPA di MI atau SD. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwasannya pembelajaran IPA di SD itu merupakan suatu interaksi antara siswa dengan lingkungan sekitarnya. Nah, hal ini mengakibatkan pembelajaran IPA itu perlu sekali mengutamakan peran siswa dalam belajar mengajar. Nah, sehingga pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa dan guru itu sebagai fasilitator dalam pembelajaran tersebut. Guru berkewajiban untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran IPA. Nah, tujuan ini itu tidak terlepas dari hakikat IPA, yaitu sebagai produk, proses, dan sikap ilmiah. Nah, oleh sebab itu, dalam pembelajaran IPA itu harus menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang tepat. Nah, apa aja sih prinsip-prinsip pembelajarannya itu? Yuk kita simak video yang selanjutnya. Stay tune ya. Menurut Asy'ari Muslisah, ada beberapa prinsip dalam pembelajaran IPA di SD. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, 4 pilar pendidikan global. Pilar-pilar ini dicetuskan oleh UNESCO, yakni sebuah organisasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berfokus dalam dunia pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. 4 pilar-pilar yang dimaksud ini antara lain, yang pertama, learning to know, artinya belajar untuk mengetahui. Jadi dengan meningkatkan interaksi siswa dengan lingkungan fisik dan sosialnya, siswa diharapkan mampu membangun pemahaman dan pengetahuan tentang alam sekitarnya. Yang kedua, learning to do. Maksudnya adalah proses penerapan setelah peserta didik mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang cukup dapat mendorong siswa untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga, learning to live together. Artinya, dengan adanya kesempatan berinteraksi dengan berbagai individu akan membangun pemahaman sikap positif dan toleransi terhadap kemajemukan dalam kehidupan bersama. Karenanya akan muncullah sifat empati, perilaku sosial yang kooperatif, dan menghormati orang lain. Dan yang terakhir, learning to be. Artinya, setelah pengetahuan, praktik, dan pribadi mulai terbentuk, maka perlu juga untuk belajar apa itu tanggung jawab, komitmen, dan nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Hal ini berpusat untuk merubah perilaku negatif menjadi perilaku positif. Dalam artian, siswa diharapkan mampu membangun rasa percaya diri dan pada akhirnya membentuk jati dirinya. Selanjutnya, yang kedua, prinsip inquiry, di mana dalam pembelajaran yang berprinsip inquiry ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis. Tujuannya adalah untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Ada 5 prinsip dasar dari metode pembelajaran inquiry ini. Yang pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual. Tujuannya adalah pengembangan kemampuan berpikir. Jadi, dalam hal ini, para siswa itu diminta untuk memfokuskan pembelajaran pada sesuatu yang berhubungan dengan pengembangan intelektual. Yang kedua, interaksi. Dalam proses pembelajaran, pada dasarnya adalah proses interaksi,
baik interaksi antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru. Dalam hal ini, siswa harus memaksa dirinya untuk berinteraksi dengan semua orang, termasuk dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, bertanya. Peran guru dalam menggunakan strategi ini adalah guru sebagai penanya. Guru harus mengembangkan sikap kritis siswa dengan selalu mempertanyakan segala fenomena yang ada. Yang keempat, belajar untuk berpikir. Pada tahap ini, siswa mengembangkan seluruh potensi otaknya secara optimal. Guru berperan dalam membantu suksesnya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dan yang terakhir, keterbukaan. Maksudnya adalah pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya. Nah, secara terbuka, guru menerima analisis dan kritikan para siswa yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, prinsip konstruktivisme. Teori ini memandang pembelajaran sebagai proses yang dinamis, di mana pengetahuan tidak hanya diterima, tetapi dikonstruksi. Dalam teori belajar konstruktivisme, siswa berperan aktif dalam menyusun pengetahuan mereka sendiri. Dalam teori belajar konstruktivisme, ada 4 prinsip utama pembelajaran yang mendasari pendekatan ini. Yang pertama, belajar adalah proses interaksi antara apa yang diketahui dan apa yang akan dipelajari. Artinya, siswa membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya. Yang kedua, belajar adalah proses sosial. Melalui diskusi, kolaborasi, dan berbagai ide dengan rekan-rekan dan guru, siswa dapat memperluas pemahaman mereka dan membangun pengetahuan yang lebih kompleks dan mendalam. Yang ketiga, belajar adalah proses yang bersifat situasional. Jadi dalam teori ini menekankan bahwa pembelajaran paling efektif ketika terkait dengan konteks atau situasi nyata, dengan menerapkan apa yang dipelajari dalam situasi yang relevan. Siswa dapat memahami bagaimana pengetahuan mereka berfungsi dalam dunia nyata. Dan yang keempat, belajar adalah proses metakognitif, yang berarti bahwa siswa tidak hanya menyerap informasi, tetapi juga berpikir tentang bagaimana mereka belajar. Mereka menganalisis dan menilai strategi pembelajaran mereka sendiri yang membantu mereka menjadi pelajar yang lebih efisien dan efektif. Pemahaman tentang bagaimana mereka belajar memungkinkan mereka untuk menyesuaikan cara mereka belajar untuk hasil terbaik. Nah, dalam keseluruhan prinsip ini menunjukkan bahwa teori belajar konstruktivisme melihat pembelajaran sebagai proses yang dinamis, interaktif, dan reflektif. Ini menekankan peran aktif siswa dalam pembelajaran. Yang keempat, prinsip saling temas. Saling temas adalah singkatan dari Sains, Lingkungan, Teknologi, Masyarakat. Dalam saling temas ini membahas permasalahan yang mengenai sains dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, siswa diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip sains untuk menghasilkan karya teknologi yang ramah lingkungan. Jadi, sasaran dalam pengajaran saling temas ini adalah cara membuat siswa agar dapat melakukan penyelidikan untuk mendapatkan pengetahuan yang berkaitan dengan sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat yang berkaitan. Dengan kata lain, siswa dibawa pada suasana yang dekat dengan kehidupan nyata. Siswa dapat mengembangkan pengetahuan yang telah mereka miliki untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang diperkirakan akan timbul di sekitar kehidupannya. Prinsip yang kelima adalah prinsip pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu berarti menemukan solusi. Jadi dalam pemecahan masalah, siswa itu lebih diarahkan untuk berpikir kritis. Secara garis besar, strategi pemecahan masalah mengacu kepada model 4 tahap pemecahan masalah. Yang pertama, memahami masalah.
Yang kedua, membuat rencana untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, melaksanakan rencana yang telah dibuat. Dan yang terakhir, memeriksa ulang jawaban yang diperoleh. Prinsip yang keenam adalah prinsip pembelajaran bermuatan nilai. Adalah cara mengerjakan IPA dengan menggunakan pandangan suatu nilai, misalkan terkait moral atau etika yang bersifat universal, nilai yang terkait dengan kepercayaan atau agama, atau nilai yang terkait dengan politik, sosial, budaya suatu negara atau daerah. Yang terakhir adalah prinsip pakem. Pakem itu adalah pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Prinsip ini adalah prinsip pembelajaran yang berorientasi pada siswa aktif melakukan kegiatannya, baik aktif berpikir maupun kegiatan yang bersifat motorik. Nah, jadi itu teman-teman ketujuh prinsip menurut Asy'ari Muslisah. Baik teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Dan sebelumnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.